Teman-teman sekalian, berbicara tentang narkoba ini bukan hanya persoalan korban, pecandu, pengedar, bukan hanya itu. Kita tidak bisa bicara itu parsial-parsial. Kita tidak bisa berbicara hanya sekedar penegakan hukum. Kita harus melihat sisi yang lebih luas bahwa masalah narkoba ini adalah masalah keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Harusnya kita juga berupaya menyadarkan masyarakat. Makanya ada strategi kita melakukan upaya demand reduction, menekan permintaan. Karena selama permintaan tinggi, maka supply pun pasti tetap tinggi. Entah bagaimana caranya mereka mensuplai. Kita harus sama-sama menyadarkan rakyat kita, warga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya. Saya ingin bertanya ke Bapak, kan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dapat menjerat pengedar atau bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Terus yang saya ingin tanyakan, kenapa penerapan hukuman mati saja tak bisa menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba? Kedua, menurut pandangan Bapak, efek jerah seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar penurunan tingkat penyalahgunaan narkoba dapat menurun seperti yang Bapak Ibu harapkan? Oke, saya jawab. Kenapa hukuman mati tidak bisa menimbulkan efek jerah? Banyak hukuman-hukuman itu kita menganggap bahwa hukuman itulah yang membuat orang jerat. Nyatanya tidak. Karena masyarakat tidak teredukasi dengan benar. Semua mengandalkan penegakan hukum, penegakan hukum, penegakan hukum. Mau hukuman apa? Hukuman mati pun tidak akan menyelesaikan persoalan ini. Termasuk persoalan masalah narkoba tadi. Itu gambaran kenapa hukuman mati itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Oleh karenanya, yang paling utama kita lakukan adalah menyadarkan masyarakat. Nah, upaya kita pun BNN itu tidak lagi memidanakan orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Itu upaya kita. Karena apa? Selama kita memidanakan dia, masuk dia di penjara, di lembaga pemasyarakatan, dia akan menjadi konsumen di lembaga pemasyarakatan. Saya tidak mau menuding itu, tapi fakta yang kita lihat terjadi peredaran itu di sana. Oleh karenanya kita tidak mau lagi memidanakan orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu-pecandu itu. Pecandu kita rehabilitasi karena konvensi internasional pun mengisyaratkan begitu. Pecandu wajib hukumnya direhabilitasi, meskipun dalam undang-undang kita belum menghapus tentang pengguna, itu bisa dipidana. Tetapi kebijakan kita rehabilitasi itu kita upayakan untuk bagi orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan narkotika. Tetapi tempat rehabilitasi kita yang gratis itu tidak pernah penuh sampai sekarang itu. Model rehabilitasi yang kita lakukan itu adalah individunya direhabilitasi, keluarganya direhabilitasi, lingkungan sosialnya direhabilitasi, agar begitu si korban penyalahgunaan narkotika di pecandu ini selesai dilakukan rehabilitasi rawat inap, dia dikembalikan ke keluarganya siap menerima dia, memperlakukan dia. Begitu juga lingkungan sosialnya siap menopang dia untuk bisa dia pulih. Kalau enggak cara begitu, berulang-ulang akan terjadi pengulangan. Dalam strategi rehabilitasi menggunakan orang-orang relawan-relawan yang kita sebut intervensi berbasis masyarakat. Mereka lah yang diharapkan menjadi sukarelawan untuk menopang orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan ini setelah dilakukan pasca rehabilitasi. Setelah dilakukan rehabilitasi medik, kita kembalikan ke keluarganya, ke lingkungan sosialnya. Inilah nanti yang menopang, memantau dia. Memang bukan pekerjaan gampang, tapi itu harus kita lakukan. Hidup sehat dan bahagia serta membangun kinerja tanpa narkoba.